Kalau kita flashback sedikit ya Pak, saat awal pandemi COVID-19 melanda, tidak hanya Indonesia sebetulnya, banyak negara yang juga tidak siap dengan pandemi ini. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kita betul-betul disadarkan Pak, bahwa kita kewalahan terkait dengan kesiapan industri alat kesehatan, mulai dari masker hingga oksigen, bahkan terkait dengan bahan baku obat yang masih impor. Sejauh ini seperti apa sih Pak kondisinya ataupun kesiapan industri kesehatan terkait alkes dan juga bahan baku obat supaya industri kesehatan kita betul-betul bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada impor Pak? Pengalaman pandemi ini buruk buat Indonesia, tapi buruk juga buat banyak negara lain di dunia, ya. Termasuk juga negara maju, karena mereka bisa produksi obatnya, tapi bahan bakunya dia import, sama juga kan berhenti karena lockdown terjadi. Nah, apa yang langkah konkret yang sudah kita lakukan? Pertama, terkait dengan vaksin. Kita kan nggak punya vaksinnya pada saat itu. Padahal kita punya Bio Farma yang memang produksi miliaran dosis vaksin. Nah, itu kita perkaya. Sekarang kita sudah punya 3 perusahaan vaksin beroperasi. 1 Bio Farma dan 2 swasta. Vaksin itu teknologi ada 4. Kita baru bisa 2 nih, Bio Farma. Nah, yang 2 lagi, yang vektor teknologi dan mRNA teknologi, sekarang juga sudah mulai dikerjasamakan. Sehingga dari 1 jadi 3, teknologi vaksinnya pembuatannya dari 2 jadi 4. Untuk obat-obatan, sama seperti alat kesehatan, sekarang pemerintah sudah mengambil kebijakan bangga buatan Indonesia. Jadi semua obat-obatan dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan, pembeliannya itu harus produksi dalam negeri. Kalau dia belum ada, dia import, tapi kemudian ada yang produksi dalam negeri, kita beli juga. Oh gitu Pak. Even harganya sedikit di atas. Tujuannya supaya apa? Supaya membangun daya tahan obat dan alat kesehatan kita. Sekarang kita udah lebih hampir mencapai 20 triliun kenaikan pembelian dari produksi dalam negeri. Dan dengan pemerintah membuat kebijakan seperti itu, yang terjadi apa? Semua pabrik obat misalnya yang murah-murah itu dari India. Sekarang mereka bikin pabriknya di Indonesia. Di mata kami, mau dia bangun joint venture, mau investasi sendiri, nggak apa-apa. Yang penting pabriknya ada di Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa nanti pandemi, kita udah ada yang produksi di sini. Sama juga alat kesehatan. Saya kasih contoh misalnya, kita lakukan stunting kan program Bapak Presiden. Itu penting buat nimbang sama ngukur panjang bayi, ngukur berat badan sama ngukur tinggi badannya bayi. Itu alatnya dulu yang bagus tuh masih impor. Padahal kita butuh 300.000 posyandu. Nah itu sekarang kita udah buka supaya jadi produksi dalam negeri, sehingga meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Ya. Obat-obatan seperti molnupiravir, dulu kan masih import itu buat antivirus, sekarang udah dibikin di dalam Produknya negeri. semua dari dalam negeri Pak? Perusahaan-perusahaannya tadi di luar negeri, karena tahu Indonesia kan 270 juta, demand-nya banyak. Mereka akhirnya masuk, karena ada kebijakan pemerintah, kalau pembelian pemerintah itu produknya dalam negeri. Dan itu secara WTO tidak melanggar. Gitu. Oke. Pak Budi, salah satu upaya transformasi yang dilakukan sudah sempat dimention juga di awal terkait dengan 6 pilar transformasi kesehatan. Ini boleh dielaborasikan Pak, seperti apa sih transformasi kesehatan 6 pilar ini dan sejauh mana progresnya masing-masing pilar? Ini memang yang saya penting. Kita melihat bahwa itu tadi, bahwa perdebatan mengenai undang-undang kesehatan itu masih sangat banyak yang membahas mengenai program sumber daya manusia kesehatan. Karena itu menyentuh beberapa organisasi. Padahal yang paling penting sebenarnya ada pilar transformasi di layanan primer, menjaga orang agar tetap sehat. Kita bisa lakukan revitalisasi 300.000 posyandu, ya. 85.000 pustu kita akan bangun dan lengkapi dengan bidan sama perawat. 10.000 puskesmas kita akan lengkapi alat-alatnya supaya surveillance penyakit menular maupun screening penyakit tidak menular itu bisa diketahui secara lebih dini. Contohnya nih sekarang lagi banyak cuci darah misalnya. Cuci darah tuh orang mesti 3 hari, 4 hari, seminggu di rumah sakit, antara 3 sampai 5 jam dia geletak, kan nggak produktif. Tapi jangan dibanyakin mesin cuci darahnya dong. Harusnya jangan sampai dia mesti cuci darah. Itu bisa dikontrol lewat diabetes. Diabetes kita tuh naik tinggi sekali sekarang. Nah itu tugasnya puskesmas, itu bukan tugas rumah sakit. Kita selama ini terlalu fokusnya ke rumah sakit, ke dokter, mengobati orang sakit. Itu perdebatan yang terjadi kan. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah ke puskesmas, gimana menjaga orang tetap sehat, merubah perilaku hidupnya dia agar tetap sehat. Itu yang jauh lebih penting. Nah itu sebenarnya di undang-undang ini banyak sekali inisiatif-inisiatif yang terjadi di
layanan primer. Ya, tadi saya udah cerita sedikit mengenai yang obat-obatan. Saya cerita sedikit yang teknologi. Kan sekarang lagi rame yang genome sequencing itu kan. Genome sequencing ini adalah teknologi yang paling baru untuk mendiagnosa penyakit dan ke depan bisa menyembuhkan penyakit secara precise. Perorangan, jadi personalized dan very precise. Semua negara udah masuk ke sini. Ya. Amerika, Inggris tuh mungkin udah tahun 1970-an jalan. Sekarang Korea, Jepang agresif sekali. Singapura, UAE melakukan itu. Warganya tuh di UAE mungkin udah 100.000 dia genome sequence. Sekarang Singapura mau jalanin itu. Malah Singapura mikir semua data orang-orang Indonesia kan banyak yang Singapura di genome sequence di sana. Nah, kita baru mau mulai, kita udah ketinggalan jauh gitu kan. Nah, kita baru mulai. Yang saya bingung, kok kita baru mulai, teknologi saintifik yang sangat maju, semua orang juga tahu ya. Even tesisnya banyak pejabat-pejabat Kemenkes yang ambil profesor juga di bidang ini, tapi kemudian beberapa orang bilang, jangan lakukan, nanti kita akan dijajah oleh bangsa lain. Saya jadi garu-garu kepala gitu kan. Ini sebenarnya sesuatu yang semua negara juga sudah lakukan. Kalau kita tidak lakukan, wah kita makin terbelakang. Ya benar, semua orang Indonesia nanti pengobatannya pindah ke Malaysia, Singapura, sama Thailand. Karena kita tidak menguasai teknologi ini. Saya memahami bahwa ada beberapa orang yang belum paham mengenai teknologi ini, atau mungkin mereka sudah terlalu tua untuk memahami. Tanyakanlah ke yang muda-muda dan ahlinya gitu. Apa Pak yang dilakukan untuk memulai genome sequencing ini dan juga bisa kita tidak ketinggalan dibandingkan negara-negara yang sudah lebih Yang pertama, kita harus melengkapi alat-alatnya. Genome sequencing ini salah satu contoh yang paling bagus dan paling bermanfaat. Waktu pertama kali saya diangkat jadi menteri, itu semua ahli-ahli epidemiolog bilang kita akan kena gelombang alfa. Dan Kemenkes kita pertanyakan kesiapannya. Saya ditanya gitu, wah keras sekali tuh, kill COVID, pandemic talk ya Pak Pandu Riono, cecer kita kan. Apa? Saya kan terus terang nggak ngerti. Oh itu alfa adalah varian-varian dari virus-virus. Taunya gimana? Ada mutasi dari asam amino gimana ngecek? Pakai genome sequencing. Alatnya kita cuma ada 6. Kita lakukan dari Maret sejak awal pandemi sampai Desember itu cuma 140 genome sequence. Ya mungkin gara-gara itu, kalau dilakukan banyak nanti awalnya dijajah. Itu dari mana Pak? Dijajah oleh Cina atau dijajah oleh Amerika. Gitu. Padahal kita lakukan cuma 140. Oke. Itu alatnya dari mana Pak? Alatnya ada di Eijkman. Jadi saya nanya kan, itu 140 cukup apa enggak? Nggak ada perbandingan kan? Saya tanya, Singapura berapa? 5.000. Padahal dia penduduknya 5 juta, kita 270 juta. Kita lakukannya cuma 140. Mungkin gara-gara jangan lakukan, nanti dijajah Cina. Itu saya pikir, loh apa ini? Is a very scientific methodology untuk tahu virus itu seperti apa. Sehingga akhirnya kita beli alatnya dalam 6 bulan, naik jadi 56. Dan saya sebar di seluruh Indonesia, karena kasihan kalau hanya orang Jawa aja yang kasih. Karena kalau dapat orang Sumatera, Kalimantan, tidak boleh, nanti datanya bocor ke Cina. Tapi teknologinya gitu, kan tentu tidak murah Pak. Tidak murah, tapi harus ada. Itu sebabnya. Orang-orang Indonesia merasa ini mahal, kita tidak perlu, kita nyaman dengan yang ada sekarang, dia nggak ke sana. Singapura, Malaysia, seluruh dunia udah masuk ke sini. Sangat diperlukan ya Pak, apalagi kalau nggak kita nggak akan mungkin bisa mengatasi pandemi. Kalau kita tidak memiliki infrastruktur genome sequencing yang tadinya hanya 6 alat jadi 56 alat dalam gambaran satu alat tuh berapa bulan. Pak kisaran harganya? Ya miliaran lah ordernya. Miliaran. Tapi itu kan sesuatu yang kita bisa beli. Yang lebih susah adalah penelitinya, kemudian juga lab-labnya, karena ini teknologi yang nggak mudah. Ini teknologi maju. Nah, saya menghimbau ke teman-teman, yuk jangan embrace lah, rangkul lah kalau ada teknologi maju ini kan. Nggak mungkin misalnya kita naik kuda, kemudian ada mobil. Jangan naik mobil, nanti bisa ketabrak. Nanti kita bisa pindah ke negara lain gitu kan. Tetap kita pakai kuda ya, sampai kapan kita pakai kuda terus gitu kan. Artinya kan kita masih harus ada beradaptasi juga ya mengikuti itu. Perkembangan. Sekarang berarti sudah 56 alat genome sequencing itu ya, Pak? Di seluruh Indonesia, dan kita taruh di setiap pulau ada. Jadi Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Papua ada, Nusa Tenggara ada, Rencananya Bali ada penambahan Pak untuk kedepannya? Kita akan terus tambah. Rencana kita di semua provinsi kita akan tambah. Karena ini bagus untuk surveillance penyakit-penyakit menular tadi. Karena genome sequence itu bisa mengidentifikasi patogen, ya, mau fungus, bakteri, virus, parasit, secara pasti. Dan mutasi apapun yang terjadi di mereka, kita bisa tahu. Karena kayak tadi kan,
yang namanya si COVID bisa mutasi dari alpha, beta, delta, omikron. Kalau kita nggak punya alatnya nih, karena takut nanti datanya diambil ke Cina, mati masyarakat kita karena kita nggak tahu mutasi apa yang terjadi. Jadi itu sebabnya kita harus membangun kapasitas genome sequencing ini di seluruh Indonesia, dan kita harus rutin melakukan surveillance test patogen-patogen apa profil yang berkembang. Kalau zaman dulu mungkin namanya peta kuman. Gitu. Ya mungkin kalau yang nyaman dengan peta kuman, ya masa udah 100 tahun pakai peta kuman, sekarang udah lebih canggih. Sekarang ada dulu alatnya masih pakai kultur, sekarang udah pakai genome sequence, lebih modern lah. Jadi kumannya dulu hanya bisa kuman A, kuman B. Sekarang kita bisa tahu kuman A1, A2, A3, A4, kita bisa lihat jenisnya. Dan pasti perubahannya apa, cara ngetesnya gimana, ngobatinya gimana, kita bisa tahu secara pasti dengan fasilitas teknologi genome sequence ini. Nah, apakah jangan-jangan gara-gara kita ketinggalan nih Pak di teknologi genome sequencing ini membuat masyarakat terutama menengah ke atas ramai-ramai berobatnya ke luar negeri? Ya, salah satunya itu kalau kita ketinggalan dalam memberikan layanan kesehatan, alatnya ketinggalan, kemudian teknologi yang ketinggalan, pengetahuan dokternya ketinggalan, ini orang lari keluar. Nah, karena ini kan masalah nyawa, kan? Jadi tanggung jawab saya untuk memastikan, yuk teman-teman, alatnya kita persiapkan yang paling modern. Yuk teman-teman, teknologinya kita tingkatkan yang paling modern. Yuk teman-teman, belajarlah ke luar negeri. Ajaklah ahli-ahlinya untuk datang cerita ke kita di dunia di luar itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita bisa tahu perkembangan layanan kesehatan di dunia seperti apa. Jangan sampai dia di sini, kita di sini, dan kita ngotot pengen di sini terus. Karena kasihan masyarakat kita. Tidak akan bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan sebagus yang mereka peroleh di negara lain. Terutama yang golongan menengah ke bawah. Kalau yang mampu kan mereka bisa pergi, bisa bayar. Kita kasihan yang menengah ke bawah. Jadi itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan supaya sektor kesehatan kita tidak kalah kompetitif dengan luar negeri ya Pak? Tujuannya kalau saya bilang supaya masyarakat kita bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dengan negara-negara tetangga kita. Syukur-syukur bisa samaan sama negara maju. Dan tolong dibantu, jangan kemudian begitu kita mau maju, kemudian persepsinya, waduh segala macam lah berita-beritanya. Padahal ini kan masyarakat yang kasihan kalau tidak mendapatkan akses itu. Nah, berbicara soal akses Pak, seperti apa sih Pak Anda melihatnya? Karena sejauh ini kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat ini menjadi concern juga bagi masyarakat karena seringkali masyarakat menemui birokrasi yang rumit dan menghambat padahal mereka membutuhkan pelayanan yang segera Pak. Di mana-mana kalau supply-nya kurang yang terjadi seperti itu. Ya, jadi saya udah saya jalannya bukan kota-kota besar, saya jalan ke Nias, saya jalan ke Nusa Tenggara Timur, saya jalan ke pedalaman Kalimantan. Saya pengen lihat apa sih yang terjadi di masyarakat. Ya mereka susah dapat akses. Jangankan ngomong kualitas. Saya kan ke Nias Utara, lihat rumah sakit umum daerahnya, ada ruang operasinya. Ruang operasinya itu ada alat anestesinya terbungkus plastik. Dari tahun berapa? Saya lupa, dari tahun 2007 atau tahun 2009, udah lama bener gitu. Kenapa nggak dibuka? Karena nggak ada dokter spesialis bedah. Yang paling banyak masuk sini apa? Pak, paling banyak kecelakaan, wajar kan? Iya. Paling banyak masuk kecelakaan, patah lah Pak. Itu butuh apa? Butuh dibedah kan? Bedahnya nggak ada. Terus gimana dong kalau kecelakaan di Nias Utara? Dia mesti dibawa ke Gunung Sitoli 3 jam. Ya kecelakaan gitu ya. Jadi bisa apa ya? Paling dijahit-jahit aja Pak. Habis gitu kita mesti bawa. Itu kan ya, saya nggak menyalahkan kalau akhirnya banyak yang pergi ke dukun pijet gitu kan, dukun apalah, benerin tulang, obat-obat tradisional segala macam. Karena akses kesehatan terutama di luar Jawa, itu kan rendah sekali. Itu yang saya merasa jadi adalah kewajiban kita negara untuk memberikan layanan tersebut. Dan kita kurang di semua hal. Kurang di alkesnya, yang lebih kurang lagi di dokternya nggak ada di sana. Jadi emang harus ada percepatan, peningkatan jumlah dokter. Saya sampaikan, teman-teman, ini dimanapun kita lihat, ini terjadi perdebatan ukuran dokter itu apa. Katanya nggak ada ukurannya, ada. Di WHO ada, lihat di World Bank ada 1/1000. Gimana itu, Pak cara mengakselerasi ya, jumlah dokter di Indonesia, kan Pak? kita butuh. Kita ada paling sayang 160, 170 gitu kan. Masih kurangnya 120.000 lebih, produksi cuma 12.000 setahun. 10 tahun. Lama kan itu. Kenapa sih, apa sih Pak evaluasi Anda kenapa peningkatan jumlah dokter ini bisa lamban progresnya?
Pertama memang perencanaannya kurang baik ya. Itu yang saya introspeksi dulu. Perencanaan kita nanti akan perbaiki. Tapi saya udah hampir final, perencanaan dokter spesialis sudah terjadi. Kalau ini jadi kita lihat gapnya kan besar sekali. Ya. Jadi mesti ada akselerasi di bidang produksi. Dokter dan dokter spesialis harus diakselerasi. Saya bilang, Pak nanti akselerasi, nanti dokternya kualitasnya jelek. Ya nggak bisa gitu. Kalau kita bilang, udah Pak, kalau gitu jangan diakselerasi Pak, nanti kalau hasilnya jelek. Ya orang datangnya ke dukun, ke tabib, ya kasihan dong. Orang meninggal, nggak bisa akses. Harusnya kita akselerasi dengan menjaga kualitas yang bagus. Tapi tidak bisa dibilang bahwa jangan akselerasi kemudian kualitasnya jelek, kemudian kita tunggu sampai Indonesia 100 tahun merdeka, tetap aja dokter di puskesmas nggak lengkap. Dokter gigi di puskesmas nggak lengkap, udah 100 tahun Indonesia merdeka. Hanya gara-gara bilang kualitasnya harus jaga, nggak bisa gitu. Itu kan sangat egois menurut saya. Itu buat diri sendiri, tapi buat masyarakat nggak bisa dapat akses, mereka kasihan. Harusnya dong kita bantu dong, kita percepat dengan kualitas yang bagus, dengan kualitas yang bagus. Nah itu program percepatannya itu ada beberapa program yang kita lakukan. Salah satunya dengan membuka pendidikan spesialis, khususnya itu bisa juga dilakukan oleh kolegium di rumah sakit. Tidak hanya di perguruan tinggi. Karena sekali lagi, Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia di mana kalau ingin menjadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Di luar negeri tidak ada, setahu saya. Hanya Indonesia, Pak. Indonesia adalah satu-satunya negara dunia di mana kalau kita mau menjadi dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Di luar negeri nggak ada. Itu sebabnya kalau kita tanya jadi dokter spesialis itu susah dan mahal. Karena yang fakultas kedokteran yang bisa melakukan pendidikan dokter spesialis mungkin cuma 20-21. Ya, lulusannya mungkin 2.900 setahun. Pada gapnya kita mungkin berapa dokter spesialis? Mungkin dekat-dekat lebih dari 30.000, 40.000 gitu ya. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya pemerataan dokter spesialis yang tadi kurang di dan penting sekali buat masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. Aku kasih contoh yang paling terenyuh hati saya, bayi 12.000 bayi dari 4,8 juta kelahiran itu kena kelainan jantung bawaan kritis, 12.000. Artinya dalam 1 tahun harus dioperasi, jantungnya dibuka, kalau enggak dia wafat. Kapasitas kita selama puluhan tahun cuma 6.000. Karena kekurangan spesialis bedah torak kardiovaskular pediatrik yang bisa bedah jantungnya kecil-kecil jantungnya. 6.000 meninggal setiap tahun. Itu kan harus kita atasi. Gimana masa kita biarkan 6.000 bayi, 12.000 orang tua sedih gitu. Hanya gara-gara kita tidak punya dokter spesialis yang cukup. Ini ya prosedurnya udah jelas ada. Ya itu mesti diperbaiki. Nah, itu yang saya butuh bantuan teman-teman dia. Fokusnya ke tataran masyarakat. Masyarakat udah banyak sulit akses, banyak yang meninggal karena dapat akses ke dokter. Yuk kita supply dengan jumlah yang cukup. Gitu. Pak Menteri, kalau misalkan kita berbicara soal tantangan, apakah anggaran ini juga menjadi tantangan untuk menghadapi hal-hal tersebut? Karena berdasarkan WHO mengatakan bahwa standar anggaran mencapai 5%, sementara anggaran kesehatan Indonesia hanya sekitar 3,5% dari APBN. Saya koreksi ya, WHO tidak pernah bilangnya referensinya ke anggaran. Dia reviewnya ke Gross Domestic Product, ke GDP. Ya, jadi itu selalu dibilang, oh WHO bilang anggaran itu segini. Nggak ada. Coba dilihat, itu dari Gross Domestic Product. Dan itu bukan hanya anggaran pemerintah. Karena kesehatan itu banyak yang bukan pemerintah. Sampai sekarang nih, saya baru nyusun tuh namanya National Health Account. Jadi kalau toh pun ada perdebatan, ya perdebatan itu kan harus berbasis data kan. Sekarang data spending anggaran itu ada. WHO bilang bukan anggaran kan, berapa persen healthcare spending dari GDP. Healthcare spending dari GDP. Data healthcare spending dari GDP gelap di Indonesia. Ini sama kayak berapa yang kena COVID kemarin atau divaksinasi kemarin. Ada perbedaan data, Pak. Datanya nggak kerukuran. Sekarang saya lagi bikin, ditata dulu. Feeling saya mungkin kisaran 6 dari GDP kita. Karena yang saya sudah dapat data, spending kesehatan paling banyak istilahnya itu out of pocket. Jadi bayar dari uang sendiri, bukan dari BPJS. Nah itu yang sekarang harus diperbaiki dulu. Nyatetnya berapa? Jadi perdebatannya enak. Ini kurang, ini lebih, ini kurang lebih. Emang angkanya berapa? Angkanya kurang. Mana kurang yang bukti? Belum ada angkanya. Itu kita beresin dulu. Tapi sejauh ini berarti data sudah dipastikan
terintegrasi dengan baik ya Pak? Nah, sekarang kita lagi bikin exercise. Kita udah lakukan first round, dibantu dengan Bank Dunia. Sekarang kita lakukan yang second round untuk memastikan bahwa National Health Account, jadi semua spending kesehatan, baik dilakukan oleh BPJS, baik dilakukan oleh pribadi, kantong sendiri, kan orang-orang kaya belanja kesehatan ke luar negeri emang klaim BPJS? Enggak, itu justru yang gede-gede kan. Maupun juga dilakukan via perusahaan-perusahaan. Kan banyak perusahaan yang ngebayarin. Aku nggak tahu, CNBC kalau sakit, emang lewat BPJS kan enggak kan? Tapi di cover perusahaan sebagian. Nah itu kita combine jadi satu, dilihat berapa sih besarnya yang benar. Oke, tadi Pak Budi sempat mention terkait dengan BPJS Kesehatan. Nah ini sebetulnya Kementerian Kesehatan kan akhirnya bakal menghapus ya Pak kelas 1, 2, dan 3 yang saat ini berlaku dan akan dihapus secara bertahap hingga 2025. Dan akan digantikan dengan sistem KRIS ya Pak, kelas rawat inap standar. Nah ini seperti apa sih Pak perbedaan sistem nantinya dan apa dampaknya nanti bagi masyarakat? Ini, ya. BPJS adalah asuransi kesehatan sosial. Asuransi sosial itu ada dua prinsip. Harusnya semua 270 juta rakyat Indonesia dapat. Seharusnya. Harusnya dapat. Dapatnya apa? Sama. Harusnya sama tuh asuransi kesehatan. Jangan orang yang kaya dia dapatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang miskin. Itu kalau perbedaan itu dia swasta yang ambil. Tapi sosial itu harus bisa menjamin 270 juta rakyat Indonesia dapatnya sama. Ya, kalau dibedain nggak sosial namanya gitu. Asuransi kesehatan kapitalis gitu kan. Asuransi kesehatan 270 juta rakyat Indonesia harus dapat kesehatan yang sama. Gitu ya. Nah, sekarang itu sebabnya kita tuh masih lihat ada kelas 3, 2, 1, VIP, VVIP segala macam gitu kan. Jadi ada orang cover BPJS tapi bayarnya bisa dapat VVIP. Ada BPJS yang dapatnya sosial. Nah, kita bilang, aduh nggak bisa gini dong. Harusnya yang di cover BPJS itu sama brrrr di bawah. Ini aja yang di cover. Kalau dia mau cover di atas, kalau dia orang mampu dia bayar sendiri dong. Jangan iurannya orang-orang nggak mampu mesti nyumbanginnya dia. Ya, logikanya kan begitu dong kalau dia mampu. Tapi kalau orangnya nggak mampu, nah itu premi tambahannya di cover oleh pemerintah. Jadi prinsip dasarnya gitu itu harus sama. Nah, memang ada perbedaan pembayaran iuran. Jadi konsep pertama asuransi sosial itu harus sama, kasih ke semua orang layanan kesehatan. Yang nomor 2, iurannya nggak sama. Layanan kesehatannya harusnya sama, iurannya nggak sama. Ya. Kenapa? Ini prinsip keadilan sosial. Orang yang gajinya lebih besar, dia ngiurnya lebih besar dong. Tapi bukan mendapatkan fasilitas yang lebih besar, harusnya prinsipnya. Tapi dia membantu teman-temannya yang di bawah. Dia bekerja memberikan ini modal sosial buat teman-temannya yang di bawah. Jadi gitu. Jadi tetap ada perbedaan iuran, tapi mendapatkan layanan sama. Nah, kenapa beda 3, 2, 1 jadi KRIS? Itu bukannya menghapus, itu menstandarisasikan agar orang-orang yang nggak mampu janganlah dibedakan dengan orang-orang yang mampu untuk layanan BPJS ya. Secara prinsip kesehatan itu ada prinsip equity, SDG 3 tuh, to promote healthy life and well-being for all people and all ages. All people ini kalau kita lihat maknanya itu prinsip equity itu, keadilan, adilan sosial bagi seluruh dunia. All people. Jadi nggak ada bedanya. Promote healthy life and well-being for all people, not for rich people kan atau for city people enggak gitu. Jadi prinsipnya itu bukan menghapus. KRIS itu adalah menstandarisasikan layanan kesehatan agar orang-orang yang bawah dapat layanan yang sama dengan orang-orang yang mampu.